Shalom, salam kasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam Abraham Message. Tema kita saat ini adalah sudah selesai. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan firman Tuhan yang ada di Alkitab, pasti sering mendengar atau membaca sudah selesai. Kalimat ini adalah perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Sudah selesai, kata Yesus. Nah, maka dari itu perlu kita renungkan misi daripada Yesus Kristus itu apa sih? Nah, maka ketika kita renungkan semuanya itu yang ada pada Alkitab, kita bisa kembali kepada pendahuluan atau awal mula manusia itu diciptakan. Nah, Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengannya. Ada di Kejadian 1 ayat 26-27. Namun oleh karena manusia tertipu oleh iblis, sehingga saat itu manusia menggunakan pengertian dan kekuatannya sendiri, dia ingin menjadi Tuhan atas dirinya, maka saat itu kemuliaan Allah hilang dari manusia. Maka manusia bukan lagi hidup seturut sekehendak Allah, tapi manusia hidup menurut dirinya sendiri. Nah, saat itulah dosa mulai ada pada manusia. Kita bisa renungkan di Kejadian 3 ayat 6. Di saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, ketika kita renungkan lagi di kitab-kitab selanjutnya, itu mengisahkan mengenai Allah menyesal telah menciptakan manusia. Kenapa? Karena manusia terus berbuat dosa semakin jahat. Tetapi ada satu orang yang mendapat kasih karunia, yaitu Nuh. Maka Allah memerintahkan untuk mendirikan bahtera karena Allah hendak membinasakan manusia. Nah, pada saat itulah ketika bahtera sudah jadi, air bah datang ke dunia sehingga semua manusia dan makhluk lainnya binasa. Hanya Nuh beserta istri dan anak mantunya yang masih hidup beserta dengan makhluk-makhluk lainnya. Dari ke-8 orang inilah semua makhluk bumi manusia tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, saat itu dari keturunan Sem sampai kepada Abraham. Nah, inilah awal mula dimana kenapa sampai bangsa Israel itu dipilih Allah. Allah memilih bangsa Israel oleh karena satu pribadi, yaitu Abraham, yang dahulu namanya Abram. Abram dipanggil Allah, Allah berfirman kepadanya. Nah, saat itulah dimana Abraham menjadi pribadi yang berkenan, dimana Allah mengadakan perjanjian kepadanya. Allah berkata kepada keturunannya. Nah, saudara bisa baca di Kejadian 12 ayat 7. Nah, di situ dikatakan kepada keturunannya, merujuk atau mengarah kepada Yesus Kristus. Bukan dikatakan kepada keturunan-keturunan. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu bisa renungkan di Galatia 3 ayat 16. Di situ dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, maka dari itu semua kita ini harus merenungkan, mengerti bahwa hidup orang Kristen itu kiblatnya atau barometernya atau orientasinya bukan kepada bangsa Israel atau bukan lagi kepada Taurat, tetapi kepada Yesus Kristus. Karena apa yang sudah dahulu sebelum Taurat ada pun Allah sudah berfirman, ya. Nah, sampai akhirnya kepada cucu daripada Abraham, yaitu Yakub, yang akhirnya berganti nama menjadi Israel. Dan Israel atau Yakub memiliki anak itu 12 yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Nah, perlu diketahui karena segala hakim, raja, nabi pada zaman itu belum bisa menyelesaikan secara sempurna apa yang menjadi kehendak Allah. Maka di dalam perjanjian lama kalau kita renungkan, banyak hal-hal supranatural terjadi karena Allah intervensi langsung agar kuasa Allah dapat terjadi di dalam kehidupan manusia pada zaman itu. Kalau kita perhatikan, kita renungkan yang dimana seperti Nabi Elia mendapatkan makanan diantarkan oleh burung, ya. Kemudian juga laut terbelah, di mana kisah Musa. Kemudian Allah juga mengeraskan hati Firaun agar kuasa Allah dapat dinyatakan pada saat itu. Nah, hal ini terjadi kenapa? Karena manusia tidak bisa melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Allah.
Nah, sampai pada akhirnya ketika Musa diutus Allah untuk menyampaikan hukum itu kepada bangsa Israel agar bangsa Israel menyembah Allah yang benar, maka hukum itu dituliskan di 2 loh batu yang kita kenal sekarang adalah 10 perintah Allah. Nah, pada saat itulah manusia mengenal yang namanya hukum, karena sebelumnya itu manusia tidak tahu yang namanya dosa. Nah, ketika hukum Taurat diberlakukan, tetap daging, karena manusia tetap berdosa, manusia tidak berdaya untuk mengalahkan kedagingannya. Dari situlah manusia mengenal dosa. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, semua nabi, hakim-hakim, raja-raja, ya, semua itu imam-imam juga tidak berdaya, artinya tidak sempurna. Sampai pada akhirnya semua yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, hakim, raja, yang Allah sudah berfirman melalui para utusannya, terjadi pada kelahiran Yesus Kristus. Nah, inilah yang dikatakan adalah perjanjian baru, di mana Yesus Kristus itu lahir ke dunia karena inisiatif Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka ia mengaruniakan Yesus Kristus ke dunia agar Yesus Kristus dapat melakukan dan menyelesaikan kehendak Allah sampai akhir dengan mati di kayu salib, sehingga semua manusia berdosa memperoleh keselamatan. Nah, ini jadi keselamatan itu adalah untuk mengembalikan manusia yang telah berdosa kembali kepada rancangan Allah yang semula, yaitu kudus dan sempurna, ya, serupa segambar dengan Allah. Nah, demikian kita harus ketahui, itu bisa ada di Yohanes 3 ayat 16, dan juga dengan matinya Tuhan Yesus itu di kayu salib, itu menunjukkan kasihnya kepada manusia, ketaatannya kepada Allah Bapa, agar manusia yang berdosa kembali ke dalam rancangannya yang semula. Nah, sampai kepada Yesus Kristus kita renungkan Matius 5 ayat ke-17. Di situ dikatakan bahwa kedatangannya itu bukan meniadakan Taurat dan para nabi, tapi untuk menggenapinya. Jadi saudara sekalian, dalam merenungkan Alkitab, membaca itu kita harus merenungkan, dan kita tidak bisa mengambil ayat satu ayat demi ayat, tetapi harus secara keseluruhan. Maka kita harus menuntaskan merenungan ayat Alkitab ini. Di ayat 17 ini dikatakan kedatangannya bukan untuk meniadakan, membatalkan, tetapi menggenapi, karena kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan itu memang sudah dinubuatkan sebelumnya. Nah, sampai di sini harus kita ngerti dulu kelahirannya atau kedatangannya, tetapi menggenapi. Nah, maka dari itu kita sebagai orang percaya, maka percayakah kita bahwa kedatangan kelahiran Tuhan Yesus itu adalah penggenapan yang sudah disampaikan oleh para nabi, para hakim, para imam, dan para raja? Nah, sampai saat ini kalau kita percaya, teruskan lagi renungkan bahwa karena pada saat itu Yesus Kristus yang adalah 100% manusia, dia menggenapi. Nah, perjalanan hidupnya dia sebagai manusia, dia menjadi sama seperti manusia-manusia yang lainnya dalam rupa daging yang dosa. Nah, untuk itu tetapi dia tidak melakukan dosa. Nah, untuk dia menyelesaikan kehendak Bapa, perlulah ketaatan. Dia menyangkal dirinya. Nah, maka dari itu supaya manusia semua yang ada di muka bumi ini yang telah berdosa tidak memiliki alasan lagi bahwa manusia tidak bisa untuk sempurna, manusia tidak bisa untuk hidup kudus, karena semua itu sudah dibuktikan oleh Yesus Kristus. Nah, pada zaman itu, di mana Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara besar, perkara ajaib, mukjizat demi mukjizat, sakit penyakit disembuhkan, terjadi hal-hal yang supranatural, agar pada saat itu bangsa Israel, orang-orang Yahudi, percaya kepada Allah yang melalui Yesus Kristus, menyembah Allah yang benar. Nah, tetapi pada saat itu pun bukannya banyak orang percaya, tetapi banyak orang juga yang tidak percaya, karena lebih menyukai kejahatan, bahkan sampai mereka mengolok-olok menganiaya Yesus Kristus. Nah, dari sini kita harus renungkan bahwa segala perbuatan-perbuatan mukjizat atau kuasa-kuasa yang dari Allah itu pada saat itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Kok itu bisa kita baca di Matius 8 ayat 17. Matius 8 ayat 17 ini dikatakan
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi kesembuhan demi kesembuhan, mukjizat demi mukjizat itu dilakukan Yesus agar semua manusia zaman itu percaya kepada Yesus Kristus. Karena manusia cenderung hidupnya melihat. Nah, tetapi banyak yang nggak percaya. Nah, perjalanan Yesus Kristus akhirnya dia memilih ke-12 murid. Secara langsung memilih ke-12 murid dari kebanyakan orang yang tidak terpelajar atau orang-orang yang hina seperti pemungut cukai. Tuhan memilih mereka supaya mereka ikut Yesus Kristus, dan setelah belajar firman, belajar Injil Kristus, mereka dapat menghidupi Injil dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi yang baru sehingga mereka bisa memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia, untuk kepada bangsa Israel terlebih dahulu, khususnya untuk mereka diberikan tugas ke-12 murid kepada bangsa Israel. Nah, kemudian akhirnya dalam perjalanannya Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Dia tidak melawan para tentara Romawi ataupun orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tapi dia taat sampai akhir. Itu dikatakan Filipi 2 ayat 5-8, atau juga dikatakan dia mengalami pencobaan-pencobaan di Ibrani 4 ayat 15, tetapi dia tidak berbuat dosa sampai dia berakhir di kayu salib. Segala penderitaan dia alami, siksaan oleh tentara Romawi, dia diolok-olok, dilemparin batu, dicambuk sampai rupanya tidak seperti manusia lagi. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di Matius 26 ayat 53, bukan dia tidak bisa meminta bantuan kepada Bapa Sorgawi agar malaikat menolong dia, tetapi itu tidak dia lakukan karena dia taat sampai akhir, karena dia begitu mengasihi manusia sampai pada akhirnya dia menyelesaikan kehendak Bapa dengan mati di kayu salib. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus juga katakan dia telah menang atas maut, atas dunia. Yohanes 16 ayat 33. Dia sudah mengalahkan dunia. Maka setiap manusia yang berdosa di muka bumi ini harus datang kepada Yesus Kristus dan mengikuti hukum Kristus. Bukan lagi perjanjian lama, bukan lagi perjanjian yang telah usang. Penulis Ibrani sudah katakan di Ibrani 8 ayat 10 sampai selesai. Di situ sudah dijelaskan bahwa apa yang sudah usang tidak berlaku lagi. Bahkan penulis daripada Efesus, yaitu Rasul Paulus, Efesus 2 ayat 15, dengan kematiannya Tuhan Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat. Nah, jadi kita sudah hidup di dalam perjanjian yang baru, yaitu adalah di dalam Yesus Kristus yang adalah hukum itu sendiri, ya, di mana Allah yang menjadi manusia. Maka semuanya sudah selesai. Hidup kita ini adalah hidup karena percaya. Percaya oleh iman kepada Yesus Kristus yang harus kita nyatakan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sehingga kita menjadi manusia yang serupa seperti Kristus yang kembali ke dalam rancangan Allah. Kita bukan lagi hidup di dalam daging, tapi hidup oleh Roh. Karena Roh menurut, sehingga kita menuruti segala ajaran-ajaran Kristus. Bukan lagi oleh daging, karena daging akan memberikan kita kebinasaan. Sebagaimana kalau kita renungkan di Roma 8 ayat 3 sampai kepada 10 atau 11, atau juga di Galatia 6 ayat 7, 8, 9. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa renungkan di situ. Ya, jadi setiap kita ini harus lahir baru. Dengan lahir baru, maka kita harus datang kepada Yesus Kristus. Kita bukan lagi hidup orientasinya itu kepada hal-hal mukjizat duniawi, bukan kepada kesembuhan, bukan lagi kepada hal-hal yang supranatural, tetapi kita hidup di dunia namun tidak serupa dengan dunia. Nah, inilah yang dimana namanya mukjizat. Sekalipun hidup di dunia dengan berbagai pencobaan, tapi kita tidak terjerumus, tidak terjebak kepada tawaran-tawaran dunia, tapi kita tetap hidup taat sampai akhir, melakukan kehendak Bapa sebagaimana yang sudah diteladani oleh Yesus Kristus. Semuanya sudah selesai. Sakit penyakit yang kita alami, kita harus menjaga kesehatan, ke dokter, berdoa supaya kita bisa melakukan hal-hal yang benar, dengan ke dokter, dengan mengkonsumsi obat-obatan, dan yang terutama ada kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk tetap semangat melakukan kehendak Bapa sampai akhir. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, sebagai orang percaya, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Injil Kristus adalah kekuatan bagi setiap kita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi pesan kami kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa semuanya telah selesai oleh Yesus Kristus. Jadi kita hidup di dalam
kekristenan itu adalah hidup di dalam Yesus Kristus, bukan lagi mengikuti ajaran-ajaran dunia atau hanya sekedar beragama Kristen, tetapi kita menjadi pengikut Kristus, berarti kita meneladani Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan kepada para murid di Yohanes 13 ayat 15, bahwa kita harus meneladani Yesus Kristus yang telah taat sampai akhir, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa adalah kita tidak binasa, tapi tetap hidup. Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Kehendak Bapa adalah supaya setiap manusia tidak binasa, yang semuanya ada pada Yesus Kristus. Demikian salam dari kami. Roh Kudus menyertai. Shalom.